Oke, selamat bergabung di kelas 12 IPS. Nah, materi kita di kelas 12 itu adalah akuntansi. Nah, pada bab pertama kita akan masuk materi akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita harus tahu dulu dari mana atau dasar akuntansi itu, siapa yang menemukan, bagaimana sistemnya. Nah, kita lihat. Pada tahun 1494, seorang ahli matematik menemukan satu model pencatatan yang dinamakan sistem pencatatan berpasangan. Nah, pada penemuan ini akan digunakan di akuntansi. Nah, yang itu akan cikal bakalnya adalah debit dan kredit. Nah, kemudian dari penemu maka berkembanglah ilmu akuntansi ke Indonesia. Nah, pada abad ke-18 pencatatan berpasangan itu mulai diterapkan dengan sistem kontinental. Kemudian berkembang pada tahun 1980 oleh Anglo, ya, lulusan akuntan di Amerika Serikat. Kemudian diadopsi, ya, diterapkan oleh IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, dengan menerbitkan satu produk buku yang bernama Standar Akuntansi Indonesia. Dari buku inilah pedoman seorang lulusan akuntan akan menyusun laporan keuangan. Kemudian pada tahun 1994, International Financial Reporting Standard Akuntansi Dunia ini menyahkan atau mengesahkan yang namanya Ikatan Akuntansi Dunia, sehingga laporan keuangan itu di seluruh dunia sama. Inilah alasan kenapa perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta membuka program studi atau program pendidikan akuntansi atau ekonomi. Kenapa? Karena maraknya permintaan dari masyarakat mengenai jurusan akuntansi. Nah, kemudian pengertian akuntansi itu sendiri secara umum adalah suatu proses. Ingat ya, kalau katanya suatu proses berarti ada tahapan. Ada tahapan yang secara bertingkat dan pasti. Nah, jadi pengertiannya suatu proses mencatat, meringkas, mengelola, menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas berhubungan dengan keuangan. Berarti segala transaksi yang dilakukan perusahaan, baik dia jasa ataupun dagang, itu selalu dicatat, diringkas, dikelola, sehingga nanti menimbulkan tahap akhir akuntansi adalah laporan keuangan. Kemudian, proses akuntansi secara umum itu terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah aktivitas perusahaan. Artinya bagaimana? Aktivitas perusahaan itu adalah semua kegiatan perusahaan, baik transaksi menjual, transaksi membeli, kemudian transaksi retur, apakah dia menambah modal, nah akan dicatat. Kemudian masuk ke proses akuntansi. Proses akuntansi itu di akuntansi jasa itu ada namanya akuntansi dasar atau akuntansi perusahaan jasa. Nah, kemudian masuk ke informasi akuntansi yang akan disampaikan untuk mengambil suatu keputusan perusahaan yang dijadikan untuk bahan evaluasi perusahaan, apakah pendapatan meningkat, apakah pembelian terlalu tinggi, apakah kita memperoleh yang namanya rugi. Nah, sehingga dari evaluasi itulah akan muncul yang namanya keputusan-keputusan baru dari perusahaan. Manfaat akuntansi itu sendiri itu ada 4, ya. Ini yang saya bilang tadi. Yang pertama, memberikan informasi. Maksudnya bagaimana? Memberikan informasi itu kepada yang berhubungan dengan keuangan untuk mengambil keputusan. Kemudian ada namanya pengendali atau kontrol. Nah, pengendali ini adalah apakah tingkat pendapatan perusahaan atau tingkat pengeluaran terlalu tinggi sehingga ada sistem pengendali keuangan. Kemudian yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi ini adalah dari hasil informasi dan pengendali. Kemudian ada namanya laporan pihak eksternal. Laporan ini yang akan diberikan untuk mengambil keputusan baru. Nah,
Selanjutnya, pemakai informasi akuntansi ada dua. Yang internal itu adalah pimpinan perusahaan, kemudian ada kabak atau kepala bagian, kemudian ada kepala bagian lainnya yang membutuhkan informasi keuangan. Ya. Kemudian bagian pihak eksternal itu ada pemilik, kemudian ada kreditor, kemudian ada pelanggan, kemudian ada badan-badan pemerintah, kemudian ada namanya masyarakat. Nah, kualitas pemakai akuntansi itu ada 9. Perbandingan antara manfaat dan biaya, kemudian dapat dipahami, relevan, sampai nanti cukup berarti. Artinya bagaimana? Jika kamu menjadi seorang akuntan, minimal ke-9 kualitas ini harus kamu kuasai atau harus kamu penuhi. Bagaimana seorang akuntan jika menyajikan laporan keuangan itu semua data keuangannya acak-acakan? Sehingga sistem audit akan pusing untuk menganalisis laporan keuangan. Bagaimana dengan pihak eksternal dan internal? Jadi kalau kamu jurusan akuntansi, segala jenis data dan kegiatan aktivitas keuangan perusahaan itu harus tertata rapi dari sekecil-kecilnya hingga transaksi semaksimal mungkin. Nah, kemudian ada prinsip dasar, ya, ada prinsip dasar dan konsep akuntansi. Yang pertama ada prinsip biaya histori, ada pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, konsistensi, pengungkapan penuh dan objektif. Nah, ini hanya teorinya. Nah, ini yang paling penting, ada etika profesi seorang akuntan seperti yang saya ucapkan di awal tadi. Yang pertama etikanya itu adalah tanggung jawab profesi. Sebagai seorang akuntan, kamu harus memegang penuh tanggung jawab profesimu. Profesi kamu sebagai seorang akuntan itu bukan hal yang mudah. Ya, risiko tinggi, pekerjaan penuh, tapi jangan salah, tingkat gaji juga sesuai dengan hasil kinerja kamu. Misalnya, tanggung jawab profesi itu adalah moral. Kamu harus punya moral etika dalam seorang akuntan. Nah, selanjutnya ada katanya kepentingan publik. Ya, kepentingan publik itu adalah kamu harus mengutamakan atau menghormati kepercayaan publik mengenai laporan keuangan yang telah kamu selesaikan. Paham ya? Nah, banyak orang hanya sepele membuat suatu laporan keuangan, sehingga para pembaca atau para pihak luar kewalahan membaca laporan keuangan ini tidak bisa. Jika kamu menjadi seorang akuntan, kamu harus punya prinsip. Kamu harus punya prinsip pelayanan publik itu harus dihormati, ya. Kemudian yang ketiga itu ada katanya adalah integritas. Nah, kualitas kerjanya. Integritasnya bagaimana? Jangan jadi seorang akuntan itu kamu sendiri takut membaca laporan keuanganmu. Kamu sendiri itu takut melihat hasil kinerjanya. Kamu sendiri itu takut melihat hasil proses pelaporan keuangannya ketika kamu analisis. Nah, bagaimana dengan orang lain? Maka yang kamu buat itu, laporan keuangan yang kamu sajikan itu dapat menarik perhatian. Orang lain dapat tertarik untuk membacanya. Sehingga para investor ketika meminta laporan keuangan pada tim audit melalui kepala bagian, melalui kepala bagian atau pimpinan perusahaan, secara otomatis akan menarik kinerja, menarik yang namanya tingkat perhatian dari investor atau pihak-pihak yang lain. Nah, kemudian katanya yang kelima itu adalah, yang keempat adalah objektif dan kompetensi. Sebagai seorang akuntan atau kelas ilmu pengetahuan sosial yang membidangi kelas akuntansi, kamu harus punya kompetensi dalam menyusun laporan keuangan. Karena dari laporan keuangan yang kamu buat, seorang akuntan yang lain akan dapat membaca psikologis seorang akuntan yang sedang menyusun laporan keuangan. Apakah dia cukup kompeten? Apakah dia cukup mampu? Atau hanya berdasarkan kemampuan orang lain? Atau hanya bisa namanya copy paste plagian? Nah ya,
Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah kerahasiaan. Ingat, sebagai seorang akuntan, kita harus menjaga kerahasiaan informasi. Jangan sekali-sekali membocorkan atau memberitahu pihak lain ya kerahasiaan informasi keuangan yang sedang kamu jalani. Ucapan itu adalah rahasia. Ucapan itu harus bisa kamu penuhi. Nah, inilah lima eh, etika profesi akuntansi sebagai dasar, sehingga pada materi perhitungan berikutnya nanti pada bab 2 akuntansi perusahaan jasa, kelima etika ini harus kamu penuhi. Kita harus belajar dari sekarang untuk menjaga atau melaksanakan etika profesi seorang akuntan. Nah, oke, sampai di sini. Di slide ini berikutnya kita ada diskusi. Nah, ada 3 pertanyaan. Kamu boleh kerjakan nanti, ya. Kemudian kamu boleh kerjakan di buku tulisnya. Nanti waktu pengumpulannya saya akan konfirmasi. Oke, materi kita cukup untuk bab 1. Terima kasih sudah join di kelas 10 IPS 1 dengan materi Sistem Informasi Akuntansi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan dan jaga jarak. Terima kasih dan selamat siang.